Nah, udah jalan nih teman-teman. Halo. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas sesuatu yang dulunya mungkin kita ingin miliki gitu ya. Namanya OpenClaw. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Kalau di sini teman-teman pernah nonton video Iron Man ya. Itu kan ada Jarvis ya. Nah, menurut saya teman-teman, saat inilah Jarvis yang ada di movie Iron Man tersebut bisa dibuat, teman-teman. Seperti apa wujud Jarvisnya gitu ya? Saya sih bayangin ini kayak gini, teman-teman. Anggap karena saya biasa commuting entah menggunakan motor atau mobil. Bayangkan kita bisa kayak ngomong, tentu kita menggunakan koneksi mic gitu ya, mic yang terhubung ke device kita, anggaplah HP gitu ya. Contoh, kita menamakan saya sendiri senang dengan karakter Conan nih teman-teman. Hai Conan, cek jadwal saya 3 jam ke depan. Nah itu si Conannya, which is tanda kutip si Jarvisnya, asisten kita itu mengecek jadwal yang kita gunakan untuk penjadwalan. Di sini saya menggunakan Google Calendar teman-teman. Nah itu si Conan akan mencari, jika dapat, nah dia akan balikkan merespon jawaban kita, Bang. Ya dia manggil saya Bang juga, Bang. Jadwal kamu 3 jam ke depan ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah itu sudah bisa kita wujudkan saat ini teman-teman. Dengan apa? Dengan menggunakan OpenClaw ini teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman di sini senang dengan dunia otomasi juga termasuk kayak saya sangat senang dengan dunia automation teman-teman ya, apalagi automation marketing gitu ya, dari cold, warm ke hot, itu saya sangat senang sekali. Di sini saya tidak mengatakan diri saya orang yang expert ya teman-teman. Di sini saya hanya sebagai automation enthusiast. Nah salah satu yang tools yang wajib dicoba mungkin ya bagi teman-teman yang automation enthusiast itu adalah si OpenClaw ini teman-teman. OpenClaw ini tuh dia memang seperti agentic AI ya teman-teman. Dimana dulu hal-hal yang ingin saya buat di OpenClaw ini itu bisa diwujudkan, sebelumnya udah bisa diwujudkan teman-teman, tapi dengan N8N seperti ini teman-teman. Yang kita harus punya kemampuan teknis juga. Walaupun ini no code gitu ya, tinggal konekin node gitu ya di sini. Tapi nggak sesimpel itu teman-teman, tetap butuh kemampuan teknis juga. Nah, si kalender assistant ini kan kalender assistant saya ini aktif teman-teman, by the way ya. Nah, bukti aktifnya itu kalau kita klik titik 3 ini kan unpublished, artinya ini sedang published ini ya teman-teman. Ini aktif. Nah, untuk saya membuat kalender assistant itu workflow seperti ini. Nah, bedanya kalau di OpenClaw, sesimpel kita cuma ngucapin apa jadwal saya hari ini, tidak perlu bikin workflow sekompleks ini, walaupun tidak terlalu kompleks sih ini ya teman-teman. Itu OpenClaw sangat bisa diandalkan dibuat seperti ini teman-teman. Nah ini mungkin biar teman-teman kebayang juga ya, saya akan lihatkan yang sudah saya buat di menggunakan OpenClaw ini. Saya akan share dulu all screen sebentar. Oke, ini. Nah, udah kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini loh, teman-teman. Ini yang udah saya bikin di OpenClaw. Sebelum masuk ke teknis penginstalan OpenClaw secara gampang banget, teman-teman. Tenang, di sini mungkin posisi kita hampir sama. Saya juga orang non-IT, non-programmer. Tapi dengan kemampuan sedikit pengetahuan aja dan sedikit kemudahan dari layanan yang akan kita gunakan, itu sangat mungkin kita menggunakan OpenClaw atau menginstal OpenClaw ini. Gitu teman-teman. Saya contohin dulu. Hari ini jadwal saya apa aja. Kita cek ya teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat di sini Conan-nya typing ya. Conan ini karakter OpenClaw yang saya buat gitu ya. Saya namakan Conan teman-teman. Nah menariknya teman-teman, sekarang juga ada opsi untuk menggunakan AI API itu yang 100% gratis. Nah itu juga kita akan bahas di video ini teman-teman. Oke, sembari menunggu jawabannya ya teman-teman,
Hal ini teman-teman, sebelumnya saya lakukan atau buat secara terpisah untuk melakukan penjadwalan atau pengecekan jadwal, mohon maaf. Dimana ini buatnya di N8N. Ya walaupun ini nggak terlalu kompleks ya, dengan sekompleks ini node-nya teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman. Ini saya buat menggunakan N8N, dimana ya cukup banyak workflow di sini ya teman-teman, node-nya juga. Nah, dengan Open Cloud itu simple aja teman-teman, kita sudah bisa punya kalender assistant. Dan tidak hanya kalender assistant ya teman-teman, kemampuan lainnya juga ada, misal pengecekan email. Dimana itu kalau di N8N itu biasanya kita bikin lagi workflow khusus untuk membahas atau mengecek Gmail nih teman. Tergantung nanti kita beri permissionnya atau izinnya bisa ngapain aja ya. Apakah dia read only atau bisa menulis email sekalian, itu sangat bisa teman-teman. Biar nggak lama, kita langsung masuk aja ke tutorial cara install Open Cloud di VPS yang sudah ready untuk menginstal atau menggunakan Open Cloud teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan layanan VPS bernama Sumopod teman-teman. Mungkin saya akan logout dulu. Sumopod itu apa? Sumopod ini seperti websitenya ya, deploy your app in 15 seconds, ya 15 detik ya. Ini kurang lebih sih layanan untuk install VPS, menggunakan AI dan lain sebagainya teman-teman. Silakan kunjungi aja website Sumopod melalui link deskripsi yang ada di video ini nantinya, yaitu link affiliate saya. Silakan teman-teman gunakan aja. Teman-teman, kalau sudah membuat akun, silahkan login ke akunnya. Di sini saya lebih senang sign in with Google ya, karena lebih cepat. Oke, saya login. Nah, ini akan dibawa ke halaman loginnya dulu. Langsung aja ke VPS, teman-teman. Nah, tidak perlu menggunakan VPS yang spek wow banget. Dengan harga 36.000 per bulan aja, teman-teman udah bisa punya VPS yang ready untuk diinstalkan Open Cloud, teman-teman. Dan enaknya lagi di Sumopod ini ya teman-teman, udah ada VPS yang Open Cloud ready tadi teman-teman. Dimana sini teman-teman bisa pilih ya regionnya Singapura. Nah, di sini teman-teman di pemilihan server ini, teman-teman ke bawah. Nah, ini cari tulisan Open Cloud yang 40% diskon ini. Ya. Nah, jangan lupa namakan VPS-nya. Kalau saya mungkin Open Cloud, berhubung ini tentang tutorial ya. Jangan deh, tadi Conan udah, Shinichi deh. Open Cloud Shinichi. Pilih Open Cloud, OS-nya ya teman-teman. Jangan lupa yang 40%. Nah, pilih spesifikasi yang teman-teman ingin gunakan. Saya sendiri sih yang paling hemat ini, yang paling murah ini udah mencukupi sih ya teman-teman, yang 240 storage ini. Nah, di sini udah ada 36, tinggal create VPS ya. Klik create. Nah, pastikan teman-teman saat ingin meng-create VPS atau apapun yang ingin teman-teman gunakan service di Sumopod ya, pastikan balance itu minimal sama dengan biaya service yang teman-teman gunakan gitu ya. Untuk itu teman-teman harus ke menu billing dulu untuk men-top up balance untuk menggunakan atau berlangganan service atau layanan di Sumopod. Nah, silakan top up di sini dulu. Nah, berhubung saya sudah menggunakan atau sudah ada VPS Open Cloud ini, saya akan gunakan yang sudah ada. Nanti teman-teman saat berlangganan VPS Open Cloud ini, itu teman-teman udah pasti nanti saat selesai berlangganan ya, itu akan dibawa menu VPS ini. Nah, jika udah ada menu seperti ini, teman-teman tinggal klik manage aja untuk masuk ke dalam dashboard Open Cloud yang barusan teman-teman berlangganan begitu. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan VPS VPS action information-nya berupa username, IP address, dan password. Nah, password ini keadaannya dalam tanda asterisk atau tanda bintang ya. Ini bagus sebenarnya. Nah, teman-teman, saya nggak tahu di sini teman-teman akan menggunakan apa nantinya untuk menginstal Open Cloud. Kalau saya sendiri teman-teman lebih senang menggunakan
PowerShell di Windows, teman-teman. Saya nggak tahu kalau di Mac namanya apa ya yang seperti PowerShell ini ya, teman-teman. Oke. Di sini saya lebih senang menggunakan PowerShell by Windows. Entah kenapa, saya merasakannya lebih cepat aja. Terus bisa copy paste juga, teman-teman. Saya kurang tahu ya kalau terminal yang lain ya. Saya lebih senang menggunakan PowerShell ini. Oke, teman-teman, untuk masuk ke VPS yang kita miliki, karena di sini username-nya root ya, silakan teman-teman ketik SSH. Saya juga nggak ingat, saya akan atas aja, klik atas biar dapat historinya ya, teman-teman. Sorry, ini saya sudah all screen kah? Oh belum, mohon maaf teman-teman. Dari tadi ngomong ini nggak kelihatan ya. Oke, ini yang maksud saya PowerShell tadi ya, teman-teman. Nah ini silakan teman-teman klik SSH spasi root add alamat IP VPS-nya. Kalau saya sendiri ini, saya cocokin lagi. Ya, 150.109.483. Jika udah, silakan enter, teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk masukin passwordnya. Nah, ini tinggal klik copy aja. Lalu di PowerShell ini, silakan Ctrl V. Nah, dia sudah terpaste sebenarnya, tapi tidak kelihatan. Which is itu bagus ya, teman-teman. Kita udah ngepastenya tapi memang nggak kelihatan, biar ya saat buat video tutorial seperti ini itu berguna, biar nggak harus edit di blur lagi gitu. Enter. Nah, kita akan masuk ke VPS kita, teman-teman. Nah, jika sudah masuk, tinggal ketik di sini teman-teman, open close on board. Enter. Nah, ini teman-teman, sebelumnya saat saya mencoba menggunakan atau menginstal OpenClaw di VPS selain OpenClaw ini ya, teman-teman. Tadi kan di Sumopod. Di sini kan. Ini teman-teman. Di Sumopod kan ada pilihan OpenClaw ya. Jadi sebelumnya saya coba-coba di VPS lain, teman-teman, itu installnya lebih ribet lagi karena ya OS-nya, teman-teman, VPS itu tidak OpenClaw ready. Jadi Sumopod menyediakan VPS yang sudah OpenClaw ready, tanda kutip, teman-teman. Saya tidak terlalu memahami teknisnya ya. Yang jelas VPS yang khusus OpenClaw di Sumopod ini sudah OpenClaw ready. Jadi saat kita masuk ke dalam VPS dengan menggunakan root tadi, masukin password, itu kita udah tinggal ngetik OpenClaw on board aja, teman-teman, untuk masuk ke penyetingan OpenClaw. Kayak gitu kurang lebih, teman-teman. Nah, di sini si OpenClaw akan bertanya, ini semacam pernyataan, saya memahami ini powerful tapi sebenarnya agak risky juga. Apakah mau lanjut? Kita akan klik yes tentunya. Ini pilih yang quick start aja. Lalu di sini pilih, nah di sini pastikan teman-teman config handlingnya pilih update values ya. Udah. Nah, oke, teman-teman mungkin yang sebelumnya sudah coba-coba install OpenClaw juga, atau bagi teman-teman yang belum tahu juga, di sini teman-teman sudah ada tulisan custom provider, di mana ini artinya kita sedang menggunakan OpenClaw versi terupdate-nya, di mana kalau nggak salah itu versi berapa yang update sekarang ya? Coba kita lihat. Nah, ini katanya teman-teman 2026 2.14. Nah, versi inilah yang ada pilihan custom providernya. Kenapa saya mengatakan custom provider? Karena di video ini teman-teman kita juga akan menggunakan AI API yang 100% gratis. Itu juga menggunakan Sumopod. Nah, untuk menggunakan AI Sumopod, kita lanjut dulu di PowerShell ini, terminal ini. Saya akan pilih custom provider karena saya ingin menggunakan AI API gratis yang disediakan Sumopod untuk saat ini, untuk saat video ini dibuat ya. Klik enter. Nah, API base URL-nya sesuaikan dengan yang diminta Sumopod, teman-teman. Nah, di sini teman-teman di menu Sumopodnya ke menu AI. Nah, ini ambil base URL yang ini, teman-teman. Karena kan tadi terminalnya minta URL ini. Oke, enter. Nah, masukkan API yang teman-teman miliki. Nah, ini kan kita mau menggunakan API gratis dari Sumopod ya. Nah, untuk membuat API-nya, teman-teman, tadi kan saat kita ke menu AI, itu langsung ke Quick Start. Teman-teman langsung ke API Keys aja. Di sini udah ada beberapa API Key ya.
Tapi dalam hal ini kita coba bikin baru ya teman-teman. API key tambah open close. Saya mau pakai nama Shinichi. Shinichi bila credit limit biarkan kosong aja biar unlimited. Nah ini teman-teman, saat key-nya baru muncul ini jangan lupa di copy dulu. Nah taruh di tempat dimanapun teman-teman biasa melakukan pencatatan di laptop atau PC-nya ya. Kenapa? Karena saat kita close ini tuh nggak akan muncul lagi. Jadi pastikan teman-teman copy dulu, pastekan ke note-nya teman-teman, baru tutup ini ya. Dan nah ini dia yang tadi yang barusan kita bikin. Terminal kita tadi meminta API-nya, jadi tinggal masukkan API yang tadi baru kita bikin, enter. Nah di sini teman-teman pilih OpenAI Compatible, enter. Nah, model ID di sini teman-teman sesuaikan dengan model yang ada di Sumopod yang free aja teman-teman. Saat video ini dibuat, kebetulan Sumopod itu menyediakan model AI ya, itu free teman-teman. Nah, cara tahu mana free mana enggaknya, silakan teman-teman cek aja input price dan output price-nya yang 0. Nah, kelihatan ya, ini, lalu ini paling bawah ini, gitu ya. Menarik nih teman-teman. Nah, saya udah coba beberapa sebenarnya teman-teman, tapi saya baru coba yang Kimi sih. Saya mau coba yang GLM ini ya teman-teman. Coba kita copy ini, taruh di sini. Dia verifikasi dulu. Ini kalau opsinya teman-teman menggunakan, nah teman-teman, kita kan nggak programmer ya. Kalau saya nih biasanya teman-teman, saya akan bertanya ke AI, change model. Oke teman-teman, setelah cukup lama iterasi nanya Perplexity ya. Karena tadi ternyata OpenClaw ini, saya ini sudah connect ke device, which is itu adalah Conan ini teman-teman. Sekarang kita perlu membuat device baru untuk menambahkan, ya tentu teman-teman kalau di awal pasti nambahin dulu kan device baru di OpenClaw dengan cara karena tadi saya bingung gimana konfigurnya gitu ya teman-teman. Nah di sini silakan teman-teman untuk Telegramnya saya keluar dulu. Oke. Nah ini teman-teman itu masuk ke OpenClaw konfigur dulu kalau bingung mau ngapain gitu ya teman-teman. Nah di sini pilih lokal aja. Nah di sini teman-teman pilih channels teman-teman untuk menambahkan device ya. Nah ini silakan pilih, saya paling gampang sih pilih Telegram aja lah ya teman-teman. Nah dia minta Telegram teman-teman untuk modify setting, delete config, delete aja ya, biar dari awal gitu. Iya nggak masalah. Saya akan ulang lagi, enter Telegram bot token. Nah teman-teman untuk mendapatkan bot token di Telegram, teman-teman silakan cari bot father ini teman-teman. Nah ini, nah di sini. Ini karena saya udah banyak bot di sini ya teman-teman. Silakan pilih aja new bot teman-teman. Nah ini, nah ini. Nah namain bot yang teman-teman ingin buat gitu ya. Contoh di sini kan saya tadi OpenClaw tutorial, enter. Nah di sini baru dia minta nama OpenClaw-nya, username-nya teman-teman. OpenClaw tutorial. Jangan lupa di belakangnya ada botnya ya, itu syarat dari bot father-nya. Wah, udah ada yang make teman-teman. Wow. Nah, tutorial atau Shinichi. Coba ya. Shinichi bot. Oh, nah ini ketemu nih teman-teman. Kalau udah gini, dia kan minta token nih. Klik ini, copy, nah kasih ke OpenClaw-nya, configure DMSS policies now, ya, pairing, yes. Nah, saya mau restart dulu teman-teman. Ini OpenClaw gateway restart. Nah, harusnya ini berjalan sih teman-teman. Udah jalan nih teman-teman. Halo. Oke, halo. Udah jalan. Nah ini typing ya teman-teman si OpenClaw-nya. Halo bro, ada yang bisa bantu? Tadi kamu mau start sesuatu, ada project baru atau mau lanjut yang sebelumnya research? Nah
Nah, ini udah sih teman-teman. Kamu siapa? Misalnya, coba kita tanya ya. Oh, wah bro, pertanyaan filosofis nih. Filosofis apaan? Aku ini AI assistant yang lagi bantu kamu di workspace OpenClaw. Tapi sebenarnya kita lagi di awal banget nih. Workspace ini masih fresh. Jadi aku belum punya identitas yang benar-benar terbentuk. Yang aku tahu, aku AI assistant di OpenClaw versi versi terbaru. Lagi bantu kamu, Bang Fadli. Punya akses ke Google Calendar, Gmail kamu. Iya. Baru aja bantu setup jadwal video besok. Yang belum aku tahu siapa aku sebenarnya, nama, karakter, vibe. Kamu prefer aku ya kayak gimana bro? Daripada aku yang jawab aku siapa, mending kamu yang nentuin. Mau aku jadi asistennya santai, fun, formal, profesional. Wih, keren sih. Keren sih. Oke, namamu. Coba kita lihat jawabannya. Ini mungkin karena kita pakai versi free ya, teman. Oke, bro. Conan here. Yes, mantap. Dulu, teman-teman. Untuk dia tahu, biar dia tahu history chat kita, itu kita harus bikin yang namanya note memory ini, teman-teman. OpenClaw ini nggak perlu, teman-teman. Itu sih kelebihan OpenClaw ya, teman-teman. Oke, kurang lebih itu teman-teman. Paling case-nya di teman-teman itu adalah nanti tricky-nya itu di penginstalan API key-nya ya. Saya akan sematkan kalau ada memang dokumentasi terkait error yang terdapat. Kemungkinan teman-teman temui nanti saat menginstal OpenClaw-nya sampai ke menambahkan device-nya. Saya akan sematkan juga, tampilkan juga di deskripsi video ini. Itu dulu aja dari saya. Semoga video cara install OpenClaw mudah di VPS yang sudah OpenClaw ready di Sumopod, plus menggunakan AI API gratis, 100% gratis loh. Kita nggak perlu bayar ya teman-teman. Setidaknya saat video ini dibuat ya. Sampai di sini dulu aja video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.